Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di seluruh tanah air, Al-Mukarram Ananda Ustadz Saleh Mahmud sudah bicara soal pasang surut keimanan. 13 tahun lamanya Rasul berjuang di Mekah, memulai dari sini, membangun iman, menata akidah, meluruskan keyakinan. 13 tahun di Mekah itu pasang pondasi. Dengan hitungan, kalau pondasi kuat, bangunan aman. Pondasi rapuh, bangunan runtuh. Pondasi mencong, bangunan bengkok. Bangunan mah bagaimana pondasinya, orang hidup bagaimana keimanannya. Iman abstrak, nggak kelihatan, tapi bisa dinilai. Dari mana? Dari gejala yang ditimbulkannya dalam bentuk amal tadi itu. Ibu percaya nggak di situ tuh ada setrum tuh? Percaya nggak? Kelihatan setrumnya. Tahu ada strom dari mana? Dari nyala. Kalau ada strom, lampu nyala. Kalau ada strom, mic bunyi. Kalau ada strom, kipas angin muter. Kalau ada iman, sujud. Kalau ada iman, jihad. Kalau ada iman, sodako. Sekarang strom ada, lampu nggak nyala, anak-anak juga ngerti, Pak, itu namanya koslet. Ya, strom ada, mic nggak bunyi, itu namanya koslet. Strom ada, triskaan nggak panas, itu namanya koslet. Ngaku beriman tapi nggak mau sholat, itu namanya koslet. Ini intan paling mahal, ini mutiara paling berharga, iman. Boleh saja zaman berubah, tapi akidah nggak boleh goyah. Silahkan saja masa berganti, tapi iman jangan sampai mati. Nah, mari kita lihat. Al-Imam Abu Hanifah bilang iman itu 4 macam. Kita masuk yang mana? Ayo kita periksa. Berapa macam, Bu? Berapa? 4 apa? 4 macam. Macam apa? Macam 4 loh. Gua bolak balik pusing diri dulu. Yang pertama ada imanun yazidu wala yankusu. Ada iman yang tambah terus, nggak pernah kurang. Ini contoh buat kita. Tambah dan nggak pernah kurang. Ini siapa? Imanul anbiya wal mursalin. Imannya para nabi, imannya para rasul. Buka sejarah, nggak ada nabi yang dianak emaskan. Semua diuji, dicoba, macam-macam penderitaan dalam berjuang menegakkan keyakinan. Tapi makin berat ujian, makin berat perjuangan, makin mantap iman. Belum pernah kita baca sejarah ada nabi minta berhenti. Nggak kuat Tuhan, bubar aja lah. Nggak. Makin dihantam cobaan, makin kuat iman. Ini iman yang harus kita contoh. Kan ujian yang paling berat yang menimpa para nabi. Di bawah itu para aulia, para wali. Di bawah itu baru para ulama. Ke bawah dan ke bawah diuji tiap orang menurut kekuatan imannya, menurut keteguhannya berpegang kepada agama. Makin tinggi iman, makin besar bisikan iblisnya. Jadi kalau kita ini iman tipisan, yang goda tuh iblis recehan aja. Ini yang begini gua senggol juga miring nih. Udah, iblisnya kecil-kecilan aja. Tapi makin tinggi kualitas iman, makin berat juga iblisnya itu. Iya, Bapak Ibu dan pemirsa TV One. Jadi pada tingkat pertama tertinggi,
Iman yang terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Kesitulah kita mencontoh imannya para nabi dan para rasul. Yang kedua, ada iman itu yang la yazidu wa la yankusu, tidak bertambah, tidak juga berkurang. Ini namanya iman stabil. Dari dulu apa gini hari imannya begitu aja, dari tahun atu sampai sekarang begitu aja imannya, tambah enggak, kurang enggak. Iman jenis apa ini? Ini imannya para malaikat. Dari dulu ya gitu aja, tidak bertambah, tidak juga berkurang. Karena indikasi berkurang dan bertambah dengan amal dan maksiat. Berkurang karena maksiat, bertambah karena amal kebajikan. Nah, malaikat nggak nambah tuh amalnya. Ada malaikat yang sejak diciptakan disuruh tasbih, tasbih aja, yang lain enggak. Ada malaikat yang sejak diciptakan disuruh nyabut nyawa, nyawa aja dibedolin, yang lain enggak. Ada malaikat yang sejak ditugaskan disuruh ya nyampein wahyu, wahyu aja urusannya, yang lain enggak. Tapi malaikat juga imannya enggak berkurang. Kenapa? Enggak ada kecenderungan maksiat. Enggak pernah Jibril kita dengar korupsi ayat. Wah, ini ayat bagus nih, gue pakai sendiri aja nih, nggak usah sampein sama Muhammad. Nggak pernah. Malaikat maut nggak pernah salah. Orang belum mestinya mati dibatiin karena nggak demen. Nggak. Statis, stabil. Dari dulu sampai sekarang imannya seperti itu saja. Tambah tidak, kurang pun juga tidak. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga, imanun yazidu wa yankusu. Kelas iman yang bisa bertambah, bisa juga berkurang. Kadang naik, kadang juga turun. Ini umumnya kita. Umumnya kita. Kadang-kadang iman naik, gua keluar dari masjid. Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik. Kadang-kadang iman turun 3 bulan nggak ke masjid. Mengalami grafik pasang surut, naik turun. Itulah romantikanya. Itulah perlunya menjaga nilai keimanan itu. Kalau dia turun jangan sampai terlalu drastis. Syukur bisa naik, naik dan naik, dan itu perlu tahapan. Paling tidak kita bercermin dari kehidupan para nabi dan rasul, bagaimana ketika mereka menghadapi tantangan dan cobaan iman. Jangan disangka loh kalau kita bilang saya beriman kepada Allah lalu welcome, itu enggak tuh. Jangan dikira kalau kita bilang saya hamba Allah lalu Allah bilang iya deh lu hamba gua. Enggak tuh. Akan datang cobaan, akan datang ujian, menguji kehambaan kita, menguji keimanan kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami iman, padahal mereka belum diuji lebih dulu. Pada waktu menghadapi ujian itulah kelihatan pasang surut keimanan. Ya kalau diuji sama yang enak sih lumayan. Saat diuji sama yang enggak enak, wa nabluukum bil khairi wasyarri, kami akan coba, kami akan uji imanmu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak. Jangan cuma bilang miskin ujian, kaya itu cobaan. Jangan cuma bilang sakit cobaan, sehat itu ujian. Jangan bilang dipecat saja ujian, naik pangkat cobaan. Kita sering lulus diuji dengan yang enak, tapi gagal diuji dengan yang enggak enak. Atau sebaliknya, lulus diuji dengan yang enak, tapi gagal diuji dengan yang enggak enak. Punya duit, cobaan, banyak duit, ujian. Tapi belum pernah saya dengar orang ngomong, Ustaz, saya lagi diuji sama Allah. Kenapa Pak? Duit saya lagi banyak. Belum pernah. Kalau sudah bangkrut, kere, kismin tuh bapaknya miskin. Baru merasa diuji.
Para nabi dan para rasul sudah menghadapi itu. Dalam berjuang yang diuji berhadapan dengan anaknya, dengan bapaknya, dengan istrinya, dengan umat yang kelewat bandel, dengan segala macam fitnahan, lolos, naik grafik keimanannya. Jadi ini klasifikasi yang ketiga. Yang keempat, ada iman yang paling jelek, imanun yankusu wala yazidu, iman yang kurang terus dan nggak pernah tambah. Ini umumnya orang munafik ini. Ada iman, tapi karena imannya pura-pura, makin terkikis, akhirnya habis sama sekali. Dalam kondisi normal, memang kita bisa bilang segalanya. Tapi ada sebuah kondisi yang kita akan pada posisi yang sulit. Coba, kalau kita kumpul dengan 10 orang, yang 9 maling, kira-kira bisa nggak kita teriak maling? Di sini keimanan nih. Inilah pengaruh lingkungan. Karena itu untuk menebalkan iman, menata keimanan, pertama iman itu harus selalu diasah. Ibarat kaca, dia terkena noda harus rajin dielap. Jangan nunggu sampai dia berkarat di kaca itu, sulit menghilangkannya. Begitu kena debu dilap, sehingga kaca hati kita tetap bersih. Artinya apa? Jangan nunggu besok untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang kita lakukan. Begitu berbuat dosa, istighfar, bikin lagi, istighfar lagi, bikin lagi, istighfar lagi. Tapi jangan dengan niat begitu. Ya, nah ntar gue istighfar lagi. Itu namanya gocek Tuhan. Tuhan digocek gimana? Enggak. Jadi bener. Harus berusaha benar gitu ya Kiai ya. Jadi harus ada upaya mengasah iman bahwa dia terkena titik-titik noda manusiawi. Tapi rajin apa kita membersihkannya, jangan sampai dia berkarat di kaca hati kita. Itu satu. Yang kedua, mengasah iman itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Ini kan teologi dalam Islam, teologi buat sebuah umur. Semua orang boleh belajar ketuhanan dalam Islam. Bukan hal yang misteri, bukan hal yang rahasia. Dari anak-anak sampai nenek-nenek belajar tentang ketuhanan. Itu hebatnya teologi Islam. Terbuka untuk semua umur. Siapa saja boleh belajar tentang ketuhanan dalam Islam. Dari anak-anak sampai mahasiswa sampai nenek-nenek, lewat versinya masing-masing. Kalau kan di kampung nenek-nenek belajar sifat 20, itu kan teologi ketuhanan. Bari ngempes di tiang, wujud artinya ada, maka mustahil Allah. Dulu. Ini hebatnya teologi dalam Islam, terbuka untuk semua umur. Siapa saja boleh belajar Tuhan dalam Islam. Tuhan terbuka untuk siapa saja untuk dipelajari, bukan zatnya tapi keberadaannya. Nah, dan mengasah iman harus dengan ilmu, dengan keyakinan, dan meyakini kebenaran dari keyakinan kita itu. Kita tahu maka kita percaya, bukan karena kita percaya saja, tapi kita tahu maka kita percaya. Ini hebatnya teologi dalam Islam. Kita percayai sesuatu yang kita tahu, bukan mempercayai sesuatu yang abstrak dan kita nggak tahu. Ini teologi dalam Islam, terbuka untuk semua. Jadi mengasah iman dengan ilmu. Yang ketiga, banyak bertafakkur. Tafakkaru fi khalqillah, merenungi, bertafakkur, merenungi ciptaan Allah. Itu akan menambah nilai keimanan. Sebab kalau keimanan itu sudah melembaga, maka apapun, mata memandang dengan pandangan iman, kaki bergerak dengan gerakan iman, tangan bekerja dengan gerak yang didasari oleh keimanan. Itu warnanya jadi positif. Berangkat dari iman menjadi sumber energi yang menggerakkan seluruh potensi kita sebagai manusia. Pak Jinjang Sanudin mengatakan bagaimana caranya menjaga agar iman jangan mengalami penurunan. Kalau bisa naik terus, walaupun kadang-kadang naik dan turun. Pak Jinjang masih naik turun kan? Nah. Saudara-saudara,
Bagaimana caranya agar nilai keimanan kita tidak ngedrop? Tadi saya bilang pertama, iman itu harus diasah. Dengan apa? Dengan ilmu, keyakinan. Yang kedua, ini iblis waktu terusir dari surga kan deklarasi iblis. Lantaran Adam saya terusir, maka sejak hari ini Adam dan keturunannya musuh bebuyutan. Saya akan gelincirkan mereka, saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Begitu dalam Quran. Iblis tidak menyebut dari atas dan dari bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Itu sumber godaan iblis. Enggak nyebut atas bawah. Kenapa atas enggak disebut? Atas itu tempat orang munajat, orang yang banyak bermohon kepada Allah. Itu bebas iblis. Banyak meminta, bukan minta banyak, banyak minta. Itu lain tuh, banyak minta meminta banyak. Beda ya kayaknya. Kita disuruh banyak minta, bukan minta banyak. Bawah itu simbol orang sujud. Orang sujud itu juga daerah bebas iblis. Maka atas bawah iblis gak nyebut. Kiri kanan depan belakang, oke, saya hantam mereka, saya goda mereka. Kiri kanan bisa bermakna panggilan dunia, hedonisme, materialisme, pangkat, jabatan. Dengan itu semua kita bisa, iman bisa menurun. Tapi kalau rajin munajat, rajin sujud, tidak akan terjadi penurunan iman. Naik pangkat tetap hamba Allah, jadi orang kaya tetap hamba Allah, jadi pengusaha sukses tetap hamba Allah. Itu kiatnya supaya iman tidak turun. Tetap menyadari nilai kehambaannya. Hanya dua posisi yang iblis tidak sanggup menjangkau, atas, bawah. Atas adalah munajat, bawah adalah sujud. Rasulullah memang pernah mengajarkan kita, irhamu salasatan minan nas, kasihanilah 3 orang. Pertama, azizan zallat, orang terhormat yang jatuh hina. Itu kalau nggak kuat mental, ambruk. Iya. Pejabat tinggi tiba-tiba pensiun, stroke. Biasa pintu mobil dibukain orang, kacamata dibawain orang, mana-mana digondol, dikawal-kawal. Begitu pensiun kagak ada yang ngopenin. Stroke. Azizan zallat, orang mulia yang jatuh ke bawah. Yang kedua, wa ghaniyan qad iftaqara, orang kaya yang jatuh miskin. Itu kalau enggak kuat mental, itu juga depresi, itu gampang stroke juga. Biasa serba ada, kaya jatuh miskin. Kalau miskin jadi kaya paling kaget. Tapi kaya jadi itu miskin, ini ribet kalau nggak kuat mentalnya itu. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, orang ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang punya kekuasaan. Ini zamannya nih, orang ngerti agama, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang sedang punya kekuasaan, mengeluarkan fatwa-fatwa pesanan untuk menyenangkan kekuasaan. Itu kasihan orang seperti itu. Bagaimana Kiai? Haram. Ah, yang benar Kiai, haram dikit dah. Pakai dikit dah lagi. Orang bodoh yang dipermainkan, orang alim yang dipermainkan orang bodoh yang punya kekuasaan. Tapi masalah bangkit dari keterpurukan itu perlu. Kenapa? Pedomannya cuma satu. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sekarang ini, itulah yang baik menurut Allah. Yang baik itu kita terima, tapi terus berusaha mencari yang lebih baik dengan keyakinan bahwa yang terbaik belum datang. Kita percaya apapun yang terjadi pada diri kita itu yang baik, kita terima itu karena kita tahu ada yang lebih baik. Kenapa kita mau mencari yang lebih baik? Karena kita percaya yang terbaik belum muncul. Terus berarah ke arah kepada yang sesuatu yang jadi lebih terus baik. Optimis gitu ya kayaknya. Harus optimis, karena orang yang pesimis, orang yang sudah ngubur kakinya sebelah sebelum melangkah. Orang yang pesimis
Orang yang sudah ngubur sebelah kakinya sebelum melangkah, belum apa-apa udah nggak pede, susah jadi mengubur sebelah kakinya sebelum dia melangkah. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan satu doa, kita bermohon kepada Allah dari sikap lemah hati. Minal ajzi wal kasal, lemah hati dan malas. Itu kan sikap, kalau sudah lemah hati dan malas, itu sudah kita tidak akan bisa melakukan apapun. Kalau itu Ibu, pada prinsipnya semua doa Allah dengar, semua permohonan Allah kabulkan. Cuma ada yang cash, ada yang kredit, ada yang ditunda. Apa sebab? Berangkat dari tadi, kita percaya yang diberikan Allah itu yang baik, tapi kita terus berusaha mencari yang lebih baik, karena kita yakin yang terbaik belum datang. Itu prinsip dasarnya. Ada doa itu yang cash, begitu diminta, begitu dikasih. Ini bukan kelas kita lah ini. Kelasnya para nabi, para rasul, para wali di luar wali kota. Para wali Allah itu. Minta, dikasih. Ada yang dikredit, dikasih tapi tidak seperti yang diminta. Coba, saya belum pernah dengar kita umat Islam meminta rezeki, ya Allah berikanlah kami rezeki sedikit aja. Belum pernah. Mesti kalau saya minta rezeki, rizqon halalan thayyiban wasi'an, halal bagus banyak. Tapi kadang-kadang kita udah pegel nungguin belum yang datang dikit, itu namanya dikredit. Ada yang ditunda, tidak sekarang, mungkin tahun depan, mungkin dua tahun ke muka. Nampak anak ibu sekarang belum soleh, tahun depan siapa tahu, 2 tahun ke depan siapa tahu. Asal jangan buruk sangka kepada Allah. Ini prinsip, jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Dan innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak pernah menerima doa dari hati orang yang lalai dan main-main. Wah, ini doa gue nggak diterima kali ini. Enggak dah, mendingan jangan berdoa. Kalau udah berangkat dari itu, udah mendingan jangan doa, diam aja dah. Berdoa tapi jangan-jangan Tuhan kagak terima nih. Kagak bener-bener. Ana inda zanni abdi bi, aku bagaimana sangka hambaku kepadaku. Kalau dia baik sangka, akan baik jadinya. Nah, saya analogi satu, Bu. Anak kita kelas 3 SD kelas 3 SD minta dibeliin motor. Kita mampulah beli motor. Cuman kalau kelas 3 SD kira-kira dibeliin enggak? Enggak. Apa kita enggak sayang sama anak? Karena sayangnya tuh dibeliin motor nih, celaka nih, nggak sampai ke sekolahan nih, tawan puring ngusrak gitu. Nggak dibeliinnya itu bukan karena benci, karena sayangnya. Nah, kadang-kadang di depan Allah kita ini masih anak-anak. Kadang-kadang makin dewasa kita, makin besar karunia Allah. Kenapa? Allah mau karunia itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sudah benar apa yang Ibu lakukan, tapi tetaplah baik sangka kepada Allah, karena semua doa didengar Tuhan. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, ini merupakan catatan penutup dari jumpa kita pada kesempatan bicara tentang pasang surutnya keimanan. Pertama, ujian dalam menghadapi segala macam bentuk cobaan adalah syukur dan sabar. Syukur atas segala ujian yang baik dan sabar atas ujian yang kurang menyenangkan. Pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, dua-duanya bersyukur. Itu pada tingkatan yang level lebih tinggi lagi. Sama juga dengan kalau kita beribadah berharap surga dan takut neraka, itu baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita beribadah karena mengharap ridho. Mengharap ridho. Soal surga dan neraka soal kemudian, tapi mengharap ridho. Ada
sisi peningkatan nilai keimanan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita merenung tentang harta kita yang paling berharga yang namanya iman, tentang milik kita yang nilainya tidak ternilai, yaitu yang sesuatu yang bernama iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita, karena mereka juga adalah masa depan kita. Sehingga dengan iman yang kita harapkan bertambah, meningkat dan meningkat, amaliyah kita juga ikut meningkat. Jadi nggak logis kalau kita bilang, gua sih biar nggak pernah sedekah juga tapi iman gua mantep. Kayaknya nggak logis tuh, kayaknya nggak logis. Karena itu indikasi iman meningkat, amaliyah kita juga ikut meningkat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan dan sesudahnya ini grafik keimanan kita bertambah, bertambah dan bertambah, dan tidak semakin berkurang. Kalau mengacu kepada konsep keagamaan, memang awal wajibin alal insan, yang pertama wajib diketahui manusia adalah mengenal Tuhannya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak kita secara dini, sebelum dia kenal matematika, sebelum dia kenal IPA, sebelum dia kenal bahasa Inggris, yang pertama dia kenal Allah adalah Tuhannya. Itu saja dulu ya. Allah adalah Tuhannya. Dari situ lalu berkembang menjadi pola dasar keimanan. Karena dalam Islam perintah Iqra tidak pisah dengan Bismi Rabbika ya. Bacalah tapi dengan nama Tuhanmu. Ilmu pengetahuan harus dilandasi atas dasar keimanan. Itu bahasa yang sering saya sampaikan, ibu mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak bener, sama punya anak bener tapi kagak pinter? Ayo, mendingan mana ya? Bu, yang mana bu? Yang paling mendingan mah punya anak biar pinter asal bener. Ya, biar pinter asal bener. Nah, supaya pinter anak sekolahin. Anak sekolahin. Gelang doang digedein lu. Supaya pinter anak sekolahin. Bapakmu coba tamat SD nak, kau sarjana. Bapakmu cuma jadi RT, kau jadi camat. Anak-anak kita harus lebih baik dari kita, supaya benar iman tanamkan di hatinya mulai sejak dini. Salah satu upaya menjaga stabilitas iman itu tadi saya katakan dengan jalan tafakkur. Tafakkur itu merenungi kekuasaan Allah. Orangnya bisa di masjid i'tikaf, orangnya bisa ada di pinggir laut, di Ancol, dia lihat laut terhampar luas. Jangan ngomong di pinggir laut. Umpamanya. Oh iya. Atau enggak ke laut lah, di kaki gunung. Iya. Dia lihat gunung tinggi menjulang ke angkasa. Bukan main lautan, bukan main gunung. Kalau gunung aja udah begini hebat, apalagi yang bikin gunung. Ini tafakkur. Apalagi yang bikin gunung. Dia enggak puji gunung, dia puji yang bikin gunung. Bukan main otak manusia, bikin komputer begini-begini hebat. Kalau yang otaknya aja begitu hebat, apalagi yang bikin otak. Allahu Akbar. Dia enggak puji otak, dia puji yang bikin otak. Ini tafakkur namanya. Bisa juga di masjid i'tikaf, perenung, enggak baca apa-apa, mulutnya diam aja, cuma hatinya Allah, 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 Allah. Itu tafakkur juga dalam upaya menjaga stabilitas keimanan.